Selamat malam, Bapak Ibu semua. Tema kali ini adalah kita berbicara mengenai menjadi sombong itu mudah, tetapi rendah hati itu sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat kita berpikir bahwa keberhasilan kita hanya merupakan hasil dari perjuangan diri kita sendiri dan tidak mengakui peran orang lain, saat itulah kita bersahabat dengan kesombongan. Ketika kita merasa menjadi lebih super, berpikir paling hebat, paling pintar, paling berjasa, paling suci, dan sebagainya, saat itu juga kita telah dihinggapi oleh roh kesombongan. Ketika kita lupa diri dengan sejarah kehidupan kita, lupa bahwa kita juga pernah jatuh bangun menata hidup, saat itu juga kesombongan berkuasa dalam diri kita. Dan saat kita juga tidak pernah bersyukur atas berkat yang kita terima, atau keberhasilan, atau rezeki yang kita peroleh, sehingga kita mengesampingkan peran Tuhan, maka pada saat itu juga kita telah jatuh ke dalam kekelaman kesombongan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, barangkali kita sedikit terusik dengan paparan di atas. Barangkali juga tidak mustahil sapaan ini sedikit keras menampar kita. Namun, memang benar, menjadi sombong itu gampang dan menjadi rendah hati itu sulit. Ingatlah sebuah kisah tentang kapal mewah, yaitu kapal Titanic yang pada tahun 1912 yang oleh pembuatnya dihinggapi kesombongan yang luar biasa, sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal yang terbaik, termewah, dan terkuat di jagat ini. Tetapi apa cerita selanjutnya, Bapak Ibu sekalian? Kita tahu bahwa ada kisah yang tragis yang terjadi kemudian. Seiring dengan kesombongan itu, kapal Titanic menabrak gunung es, tenggelam, dan menelan korban sekitar 1.500 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikap sombong seringkali mengintai semua orang dan dari semua kalangan. Anda dan saya tidak luput dari sikap itu. Karena itu, salah satu musuh terbesar kita ialah kesombongan itu sendiri. Mari kita mengikis gunung kesombongan, meruntuhkan benteng kemunafikan, dan menerobos sekat keegoisan yang ada dalam diri kita, dan membangun sikap yang rendah hati, serta menghargai sesama. Gantilah perasaan super menjadi keinginan untuk mengakui bahwa kita belum ada apa-apanya. Kita masih perlu banyak belajar. Ubahlah pemikiran yang menjadi yang paling hebat dengan keinginan belajar, memahami diri dan orang lain. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berubah ketika kita yang dulu mempunyai sikap tidak mau tahu, tidak mau mengakui orang lain, menjadi sikap yang mau menerima dan mengakui kelebihan mereka. Karena kita tahu bahwa kesombongan itu mendahului kejatuhan. Tuhan Yesus bersabda, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat.